saya agak kesulitan masalah deadline, Pak. Jadi itu tiba-tiba saya error gitu, nge-lag kayak gitu. Jadi Hmm, eh, hmm, kayak harus butuh deadline gitu loh, Pak. Kalau semisal nanti laptop lag kan bisa ditunggu kayak gitu. Harus seperti proses pengumpulan kemarin kan yang tugas kelas langsung dikumpul kayak gitu tuh agak keberatan gitu. itu secara mengerjakannya ya. Kalau dari kemampuan AutoCAD-nya, dari mengoperasikan AutoCAD-nya ada kesulitan nggak? Nah, itu ada juga, Pak. Jadi Gimana, kalau gimana? kan kalau ada deadline gitu bisa lihat YouTube atau referensi lain tuh kan, Pak. Nah, kalau kelas-kelas itu susah, Pak, lihatnya. Jadi ya upnya ya AutoCAD bisa gimana? AutoCAD referensinya apa AutoCAD? lihat-lihat tuh kayak Misalnya? kalau eh, kesusahan bikin apa jendela atau apa kayak gitu. Terus nanti kita lihat di kalau ada deadline kan bisa lihat di kayak gitu, Pak. Gitu. Itu ya. Iya, iya. Oke, oke. Kalau dari pengoperasian AutoCAD-nya nggak ada masalah. Eh, insya Allah nggak ada, Pak. Ya walaupun belum 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 pro sekali tapi ya alhamdulillah sudah bisa. Oke, oke, oke. Coba-coba aku mau tanya nih. Kalau em, ada orang yang, kamu pernah nggak ada jasa orang menggambar muka sketsa apa namanya, karikatur gitu, yang di jalan-jalan itu loh, Mbak. Itu Iya, Pak. yang manual-manual itu loh. Itu mereka itu pengerjaannya berapa lama? Pernah nggak tahu nggak? Belum, Pak, yang di jalan-jalan kayak gitu. Yang bisa langsung jadi dalam 1 jam gitu. Ya, 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 Ha, ha, itu ha. tahu. Itu menurutmu mereka bisa jadi dalam 1 jam karena apa tuh? Karena melihat objeknya langsung gitu, Pak. Mm-mm. Jadi lebih Melihat objeknya langsung. Terus selain itu, dia sudah berapa kali menggambar? su- banyak, Pak. Banyak ya. Sering sering melakukan ya. Sering Ya, apa namanya? Karena sudah terlatih ya. Jadi orang ya. membayar dia 1 jam itu karena dia di belakangnya sudah berlatih yang kita nggak tahu gitu. Mungkin sudah berhari-hari, bahkan sampai berjam-jam gitu. Ya kan? Jadi kan yang dibayar mahal itu bukan 1 jamnya, tapi kemampuannya dia untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 1 jam. Ya kan? Ya. Nah, sebenarnya itu yang mau aku latih ke kalian gitu. Bahwa besok, besok di dunia kerja itu ya tuntutannya itu seperti itu ya. Jadi dalam hitungan hari, hitungan jam gitu. Nah, ini mau mensimulasikan aja sebenarnya ke kalian gitu. Jadi sebenarnya itu sebagai bentuk apa namanya ya? Latihan aja. Ini loh, seperti ini kondisinya besok. Nah, kalau ternyata kamu belum bisa, ya berarti kan sebenarnya tinggal kemudian melatih bagaimana supaya bisa selesai dalam waktu 1 jam, gitu toh Mbak. Nah, Ya. gitu jadi tinggal, jadi nggak apa-apa, baru sekali 2 kali belum selesai nggak apa-apa, nggak masalah Mbak, ya kan? Ya maka dilatih, dilatih ya tadi, mulai mencari referensinya itu di luar dari jam mengerjakannya misalnya. Jadi waktu ketika mengerjakannya sudah nggak perlu cari-cari referensi lagi gitu misalnya Mbak. Mungkin gitu ya.
kayaknya ya. Karena mencari referensi, mencari tutorial-tutorial itu kan butuh waktu juga kan. Mungkin bisa dimulai, mungkin mulai dibiasakan dari sekarang, cari tutorial-tutorial apa yang kamu merasa belum bisa tentang, misal apa ya, AutoCAD itu bikin blog, bikin bikin apa kemarin, wipe out, apalagi kemarin itu dicarinya dari sekarang. Jadi ketika ada tugasnya, kamu sudah mulai, oh iya gini caranya gitu. Jadi apa ya, mempersiapkan, gitu, mempersiapkan yang kira-kira tutorial-tutorial yang bisa dicari gitu. Sebenarnya mungkin biar lebih semangat itu kalau di dunia kerja, kalau selesai dapat duit gitu kan. Jadi kan senang ya mungkin. Tapi kan kalau di sini nggak, wah udah 1 jam, 2 jam nggak dapat duit lagi, kah gimana? Dapat nilai, yang penting dapat nilai, dapat ya gitu. Yang lain gimana nih yang lain? Boleh, Mbak Putri, yang lain masalahnya gimana nih? Ada nggak? Kita evaluasi nih. Mau ada yang menampilkan, kalau ada mau menampilkan tugasnya terus kita evaluasi ya boleh. Yang minggu lalu mau dimunculin kunci jawabannya atau enggak? Yang minggu lalu yang menggambar itu, menggambar menggambar tapi berdasarkan deskripsi. Ada enggak yang mau coba share? Atau ini deh saya tunjukkan kunci jawabannya, barangkali kalau ada yang sama hasilnya. Nah, ini soalnya ya. Ini soalnya muncul ya, teman-teman ya. Sudah muncul ya. Ini loh soalnya. Jadi kalian diminta untuk menggambarkan denah berdasarkan deskripsi. Yang ini kemarin yang latihannya, apa menjelaskan, yang ini yang soalnya. Nah, jawabannya ini seperti ini jawabannya. Nah, ini. Ada yang mau cerita gimana tanggapannya? Hampir sama sih kok. Mm-mm. Tapi nggak tahu. Hampir sama. Sedikit tuh Pak. Yang lain gimana? Yang lain, teman-teman yang lain? Hampir sama juga Pak. Oke, ada nggak yang jauh berbeda? Ada nggak? Kenapa kok jauh berbeda? Boleh diceritakan. Bingungnya di mana? Silahkan, boleh. Mungkin kalau saya kemarin agak gambling di terdapat taman tengah di sisi timur lahan dengan di antara dapur dan ruang tidur tamu, Pak. Saya kira itu ruang tidur tamu sama dapur itu tengah-tengahnya taman itu loh, Pak. Jadi gudangnya saya taruh belakang kamar. Jadi nggak Gitu. di dalam gitu, Pak. Tapi berdekatan ya? Tak apa Iya. namanya, ruang tidur tamu sama gudangnya ya? Oh iya, iya, iya. Sih kayaknya kemarin saya lihat bagian ini sih yang agak rancu ya. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa. Kebanyakan tapi sudah, saya lihat ini sudah benar di sini, gitu, nempel. Ruang keluarga, ruang tamu gabung, ya kan? Ada teras belakang, ke taman belakang, ada teras depan, ya. Oke, aku Ini mungkin, Pak, iya gimana? itu ruang tidur tamu sama gudang Pak. Beda sama deskripsinya, Pak. Gimana? Keliru ya? Deskripsinya Iya, keliru. Pak. Gimana deskripsinya? Kalau di deskripsinya kan kalau nggak salah itu nih, ruang tidur tamu berdekatan sama taman tengah, gudang di belakang. Nggak salah sih Pak. Mana ya? Ini nah.
Oke. Berarti deskripsinya keliru ya ini. Itu ya maksudnya ya. Kurang tepat gitu ya deskripsinya ini ya. Iya, Pak. Oke. Tapi secara garis besar teman-teman bisa ya, paham ya? Paham, Pak. Bisa ya ternyata ya. Menggambarkan tanpa, karena besok kalau waktu kerja kita tuh nggak disuruh redraw teman-teman. Nggak ada ya. Nggak ada besok waktu kamu kerja nih di konsultan, ini tolong digambar ulang gitu, nggak ada sejarahnya ya. Jadi yang ada adalah kamu diminta untuk menggambarkan ide dari seorang arsitek, misalnya arsitek atasan, prinsipal arsitek punya kliennya minta dibikinin rumah ya kan, yang punya ide si prinsipal arsiteknya, tolong aku digambarin rumah ini ukurannya sekian, lahannya. Jadi dari verbal, bisa dari prinsipal, dari atasanmu, bisa langsung dari klien gitu kan. Jadi ini bukan mendesain ya, beda. Kalau mendesain semuanya dari kamu ya. Kamu punya keinginan, punya usulan untuk memberikan gagasan, itu mendesain. Nah, tapi kalau menggambarkan itu ada permintaannya, ada deskripsinya. Nah, ini salah satu apa namanya, bayangan saya untuk mengajarkan ke kalian bahwa kalian mengimajinasikan dari kalimat ini gitu ya. Sebenarnya kalau saran saya, kamu bisa sebenarnya mengklasifikasikannya lagi dalam bentuk program ruang, dibagi-bagi dalam bentuk tabel dulu. Nah, misalnya nih, kemarin ada nggak yang melakukan seperti ini? Jadi kamu list nama ruangnya apa aja, 1, 2, 3, terus luasannya berapa? Ada nggak seperti yang kayak gini, teman-teman? Nama ruang, terus yang di sini keterangan. Nah, nanti kemudian di AutoCAD bikin perkaliannya, bikin kotak-kotak perkaliannya itu, terus kemudian ditata sesuai dengan permintaan. Ada nggak yang seperti ini? Atau ada yang boleh ceritakan kalian kemarin gimana prosesnya? Boleh, siapa? Coba yuk ceritakan yuk. Kamu memahami gambar ini, memahami deskripsi Dena ini, kemudian memvisualkannya, urutannya gimana kalau teman-teman? Siapa nih yang ada di, yuk semua ini kan lagi memerhatikan, boleh semua mengumpulkan kan? Kalau nggak salah saya lihat banyak yang ngumpul kok. Atau ada yang kelirunya di mana gitu. Nggak usah malu, nggak usah khawatir. Yuk coba, siapa nih? Coba ada Sindah siapa? Ada nggak Sindah? Halo, Pak Sinda. Iya Pak, iya Pak. Kalau saya kemarin saya buat contoh denahnya dulu. Jadi misal misal untuk kamar ruang tidur itu saya buat ukurannya, terus saya garis-garis dulu ukurannya, saya sketsa dulu, ntar baru saya gabungin semuanya. Terus saya hitung. Sketsanya terukur enggak? Ya, saya ukur dulu, setelah itu baru saya baca lagi tulisannya itu dia di posisinya itu di mana gitu Pak. Cuman kemarin tuh sempat salah di bagian ruang tidur tamu sama gudang, ketukar posisinya. Jadi ruang tidur tamu yang di sini, gudangnya yang di sini gitu ya? Ya. Terus kesalahannya yang lain itu saya bingung posisi jendelanya Pak. Posisi jendela untuk? Posisi jendelanya kan katanya menghadap utara ya. Yang? Saya buat denahnya tuh menghadap selatan gitu kan Pak. Jadi setelah itu malah bingung sendiri posisi
jendelanya itu kemana gitu. Saya masih itu sih. Oke. Mungkin aku juga kurang ya mendeskripsikan. Harusnya ini mungkin juga agak ke arah ambigu juga sih ya. Ruang tidur tamu berdampingan dengan gudang. Mungkin aku ada kata-kata yang harusnya menambahkan ruang tidur tamu menempel di sisi utara dan sisi timur gitu ya. Menempel. Nah, itu akan lebih jelas tuh nanti. Nah, ya kan? Mungkin juga dari ya apa secara garis besar mungkin yang pasti yang penting sudah tersampaikan kan apa namanya teman-teman sudah memahami ya. Ada nggak yang dari teman-teman yang jauh berbeda dari gambar ini, ada nggak? Nggak apa-apa, ceritakan aja kebingungannya di mana. Ya sambil nunggu cerita teman-teman barangkali ya kalau ada. Ini tips dari saya sih. Kalau saya itu menyederhanakan. Saya kalau membaca sepanjang ini ya nggak bisa paham ya. Tapi saya itu menyederhanakan informasi. Pertama, saya klasifikasikan dulu. Ini ya tipenya. Oh ya tipenya 70, 150. Berarti 70 yang di depan ini tuh luasan untuk lantainya kan. Totalnya nanti 70. 150 itu luasan dari lahannya. Nah, ya kan itu dulu. Terus informasi berikutnya nih 15 dikali 10 memanjang ke belakang yang muka jalan di tanah lebar 10 meter. Berarti 10 meter ke belakang 15 meter. Itu kan terus utaranya ke atas. Nah, informasi dikumpulkan informasinya. Nah, baru kemudian mengklasifikasikan atau menyederhanakan informasi ruangan-ruangan apa yang dibutuhkan. Nah, ada satu ruang tidur utama, satu ruang tidur utama dengan apalagi nih keterangannya apa nih? Menempel sisi barat. Nanti mungkin ditulis di sini. Menempel di sisi barat, terus ukurannya berapa? 4 kali 3. Nah, terusnya itu diurutin. Jadi kayak membuat kayak program ruang itu Mas, Mbak, ya. Ya jadi coba menyederhanakan informasi. Jadi itu penting karena nanti setelah dari sini, setelah teman-teman membuat tabel ini ya, nanti setelah dapat satu ruang tidur anak misalnya, terus berapa luasnya sekian, keterangannya apa, permintaannya. Nah, nanti di AutoCAD atau tadi ada yang pakai sketsa ya boleh. Kemudian merubahnya adalah bentuk visual 4x3. Bikin di AutoCAD 4x3 itu misalnya, terus ruang tidur utama. Nanti tinggal ditata-tata sesuai dengan keterangan yang diminta di sini gitu. Kan ada menempel pada sisi barat, ya toh. Kalau utara ke sana ya berarti kan baratnya ya di sini ya. Menempel pada sisi barat. Gitu. Ada yang kesulitan nggak memahami arah mata angin? Timur. Ya, gimana, ada nggak yang kesulitan? Boleh diceritakan yuk. Semua sudah benar nih? Yakin? Ada yang selain di bagian belakang ini? Ada lagi nggak? Ini Pak, ada Mbak Nabila itu tanya saya. Gimana? Coba itu nanti diklarifikasi jadinya gimana Pak? Oh iya, yuk ceritakan. Oh, yuk. Kemarin dia bilang, Mas kok carportnya 3 meter, tapi tamatnya 735, sedangkan side-nya 10 meter. Nah, terus saya bilangnya, coba dicek lagi, aku kan gitu. Nah, saya tahu nih, Mbak Nabila ini benernya jadinya gimana. Mungkin Mbak Nabila ada di sini, Pak. Oh iya, boleh. Apa mungkin aku juga yang keliru, bisa juga loh. 735, 235. Aku kok bisa angka dapatnya dari mana ya? Coba. Coba yuk. Boleh. Mbak Nabila ada di Zoom? Atau teman-teman yang lain yang mungkin pernah mendapati kebingungan yang sama, boleh diceritakan. Halo,
Mbak Nabilanya ada? Nadira atau Nabila ya? Nabila. Nabila, Pak. Nabila Nabila. Lendra. Nabila. Iya sih, Pak. Ya, halo Mbak Nabila ya. Bukan, saya Erika, Pak. Nabilanya Oh, titik pesan, sinyalnya jelek keluar masuk Zoom dia. oh gitu. Iya, Pak. Yang mengalami persoalan yang sama dengan Mbak Nabila ada nggak? Mungkin aku juga keliru sih angka-angka ini nggak pas ya. Tapi kalau menurutku esensinya itu adalah teman-teman memahami apa namanya prosesnya, memvisualkannya itu loh. Ya toh apa zonasinya ya, zonasi rumahnya ya bagian depan itu ini dibagi jadi 3 zona nggak sih? Zona 1, 2, 3 ini kan. Carport dan taman depan dan teras depan ini satu zona. Terus di samping ruang tidur utama, di antara ruang tidur utama dan ruang tidur anak ada kamar mandi, gitu. Itu kan esensinya. Terus ruang keluarga sama ruang tamu gabung, gitu. Dapur berdekatan sama carport. Terus di antara ruang tidur tamu dan ruang dapur ada taman, gitu. Nah, ini yang mungkin agak membingungkan ini. Gimana tuh deskripsinya itu? Apa saya nggak tahu juga sih nama ruang yang tepat jangan-jangan bukan gudang ya, atau apa ya? Janitor. Janitor ya mungkin ya, boleh. Karena ya oke, aku mungkin juga bisa sampaikan sekarang aja ya sekalian. Karena besok kita UTS akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita buka ya. Jadi waktunya 100 menit. Kalian mengerjakan langsung di hari H, nggak take home. Jadi ini ya nanti akan didiskusikan lagi sebenarnya sama tim dosen. Tapi kurang lebih kemarin diskusi awal ini mengarah ke sini gitu UTS-nya ya. UTS-nya itu berarti ujian langsung di jamnya. Jadi udah tahu kan tanggal UTS-nya hari apa, tanggal berapa teman-teman? 15. Yang untuk technical drawing ya. Jadi mungkin tak carikan jadwalnya dulu sebentar. Jadi jadwal untuk technical drawing itu ini kayaknya semua kelas sama, tapi coba dicek lagi nanti saya kalau ada informasi yang terbaru ya. Coba sebentar. Nah, ini udah muncul nih. Kalian semester 3 ya, ini mata kuliah semester 3. Untuk technical drawing,
Jadwalnya sama semua dari Senin tanggal 22 November jam 10.40 sampai 12.20. Ya, dicatat ya, teman-teman ya. Ini tak kirim deh ke kalian. Senin 22 November jam 10.40 sampai jam 12.20. Jadi UTS-nya dikerjakan di jam tersebut ya. Jadi nggak take home, nggak nggak sekedar ngumpulin, tapi ya di ujiannya itu di situ di jam tersebut. Seperti apa ujiannya? Kalau kemarin diskusi dengan tim dosen ya kurang lebih akan seperti ini gitu. Jadi kalian akan diminta untuk menggambarkan berdasarkan deskripsi. Nanti kemudian ada keterangan lagi di bawahnya, skalanya, kertasnya, ya. Kemudian kan kemarin belum diminta ya. Kemarin kan hanya deskripsi aja nih. Nanti juga akan diminta untuk di kertas apa, misalkan di kertas A3 gitu ya. Terus skalanya, skala 1 banding berapa gitu. Terus layernya minimal berapa gitu. Kayak misalnya minimal 5 layer misalnya gitu. Nanti yang dikumpulkan harus ada screenshot layernya, ada kemudian ada pengaturan ya sama kayak tugas kamu yang pernah kamu kerjakan kemarin. Ada screenshot print settingnya, ada hasil di PDF-kannya, itu ada AutoCAD-nya. Jadi ujiannya seperti itu ya teman-teman ya. 100 menit malah kayaknya, kalau nggak salah 100 menit waktunya ya. Jam 10.40 sampai 12.20 WIB itu 100 menit, nggak nyampe 2 jam ya. Itu. Nah, nanti juga soalnya akan dibagi jadi beberapa jenis soal ya. Jadi nggak cuma satu deskripsi aja, ada beberapa kode soal gitu. Jadi dalam satu kelas ini bisa jadi beda-beda gitu. Ya. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau, makanya nih saya mau bahas ya. Jadi evaluasi hari ini itu kita mau bahas semuanya gitu. Jadi kalau ada kesulitan ceritakanlah gitu. Ada yang masih bingung caranya, ceritakanlah. Kalau ada yang punya tips juga boleh sampaikan. Tips-tips supaya bisa mengerjakan dengan cepat, memahami dengan mudah gitu. Ya. Mungkin ada dari teman-teman gimana? Ini sih Pak. Pak, yeah. Itu saya masih bingung sama yang print sesuai skalanya itu Pak. Soalnya kan biasanya kan itu pakai AutoCAD 2018, terus kemarin error, terus pakai AutoCAD 2007. Nah, jadi nggak tahu cara print sesuai skalanya itu Pak. Boleh coba diceritakan misalnya gimana? Jadi bingung gitu Pak, itu skalanya itu berpengaruh sama yang setting dimensi itu atau enggak sih Pak? Maksudnya yang kan ada ISO, ada standar, nah itu berpengaruh. Gimana? Misalnya nih, kamu mau ngoperin skala 150 di kertasnya kan A3 nih, kertasnya yang diminta A3 gitu. Iya Pak. Kamu kamu gambarnya pakai apa? Pakai dimensi apa? Saya kan itu
buat apa garisnya, buat ukuran kertasnya dulu, terus ukuran kertas A3 ya. Iya Pak. Pakai apa, sentimeter itu? Pakai iya Pak, sama dengan kamu cara menggambar denahnya. Iya Pak. Iya Pak, sama Pak. Terus apa, saya kalau gambarnya kecil pakai skala 150, itu berarti saya apa, perbesarin skalanya kan Pak? Perbesar kopnya, bukan gambarnya. Oh, perbesar kopnya. Perkecil kopnya. 50%. Kalau gini, kalau 100, kamu cukup buat pakai ukuran kertas A3-nya itu 100 jadinya kan, sesuai dengan ukuran A3. Misalnya A3 itu kan 29,7 kali 21 kan, ya kan? Ya itu Mas. Iya Pak. Ya, iya, Pak. Kalau intinya kalau mau jadi 150 ya A3-nya itu yang kopnya yang diperkecil setengahnya. Terus masuk nggak gambarnya? Kalau gambarnya masuk berarti muat gitu. Kalau nggak muat berarti nggak cocok tuh 150 gitu nggak? Iya nggak? Gitu kan? Oh, saya perbesarin gambarnya Pak, jadi. Jangan gambarnya, tapi skopnya aja yang apa namanya, dimodifikasi gitu. Kalau saya loh, banyak jalan menuju Roma, nggak harus menggunakan cara ini gitu. Oh iya. Kalau kamu tanya ke aku ya aku gitu sih caranya. Tapi kan sekarang ada cara di AutoCAD itu kamu bikin aja yang beberapa template kop untuk skala ini, kamu udah punya template-nya gitu loh. Nggak harus di skala-skalain lagi gitu. Iya Pak, soalnya sering bingung juga di AutoCAD 2007-nya ini. Kan biasa pakai AutoCAD 2018, terus karena error jadi pakai AutoCAD 2007. Jadi kurang paham. Apa ininya, tampilannya ya, nggak yang beda tampilannya gitu ya maksudnya ya. Iya sih Pak, sama tools-toolsnya juga. Maksudnya kayak heads-nya gitu, skalanya sedikit susah gitu Pak. Maksudnya main skalanya gitu. Kasih ngepasin di gambarnya gitu Pak. Gitu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Skala gitu ya. Ya, oke. Gimana yang lain, ada lagi nggak? Teman-teman nih. Ayo disampaikan aja. Kamu mau share screen ya boleh. Kamu nggak pahamnya yang mana sih AutoCAD? Gimana? Pak mau dicek nih hasil tugasnya kemarin ya, kita coba cek. Barangkali itu malu gitu loh, nggak mau cerita kalau nggak dicek. Coba kita lihat. Mau tugas yang mana nih yang mau dicek? Yang minggu lalu coba ya, minggu lalu kan coba kita lihat. Ini muncul nggak di tempat kalian nih? Muncul Pak. Oh, ini udah tak download semua, cuma belum tak buka satu-satu nih. Mau yang punya siapa yang mau dicek nih? Silahkan, boleh request. Ada yang mau direview nggak? Ada yang merasa keliru gambarnya, boleh coba. Kelirunya di mana? Siapa nih? Punya saya Pak. Boleh. Yang mana? Keliru gudang sama kamar tamu tadi Kak. Oh iya, boleh. Namanya siapa nih? Rizal. Muhammad 11156 Pak.
Muhammad Rizal 1115. Benar. Gimana nih? Oh ini benar, nggak ada yang keliru kok Mas. Bener kok. Gudang sama kamarnya Pak nggak sesuai kayak yang gambar tadi Pak. Oh cuman keliru sedikit di sini doang. Bener kok, secara esensinya kan berdampingan. Emang di deskripsi yang keliru kan, berarti harusnya deskripsinya ruang tidur tamu menempel di sisi utara dan sisi barat. Mungkin itu sih. Ini sudah tepat menurutku, nggak ada yang apa namanya, nggak jauh berbeda gitu. Ini apalagi udah ya nih kayaknya ya. Ini tuh udah denah skala 1-100. Udah bener. Oke, bener ini Mas. Muncul, Pak. Nggak muncul Pak. Oh nggak muncul ya, sebentar. Nah ini udah muncul belum? Tak kok aku sama Mas nek sik lebih kos-kos. Udah ya? Kos-kosan. Udah Pak. Ya bener kok. Bener ini. Nggak jauh berbeda, hanya di bagian sini toh maksudnya. Deskripsinya kurang begitu tepat tadi mungkin. Tapi secara esensi menggambarnya pintu udah. Utama. Sama pintu utama saya itu nggak ada lekukan tadi Pak. Di gambar tadi kayaknya ada lekukannya Pak, pintu utama. Nggak apa-apa. Ini zonasinya kan yang penting udah sama nih. Zonasinya kan. Zonasi 1, 2, 3 ya. Bagian depan ada taman, teras sama carport. Gitu. Di zona 2 nih terbagi jadi 3. Ada ruang tidur, ruang keluarga, dapur sama taman gabung. Ini kan udah tepat kok. Bener kok. Mungkin kayak yang harus ditambah itu malah mungkin informasi-informasi seperti apa ya, kayak misalnya sebenarnya itu hedge itu apa ya namanya itu, arsiran itu apa? Udah tepat atau belum kayak gini hedge-nya? Terus sama ini nih, nah ini mungkin juga penting ya. Kalau ukuran teks itu gimana sih Mas, Mbak? Kalau kita 150, 100 ukuran teksnya itu kan kalau di AutoCAD kamu harus ngatur tuh, nggak bisa otomatis. Ini loh ukuran teksnya. Kan kadang-kadang ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Gimana standarnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Pernah aku sampaikan kayak kemarin di buku itu loh, buku yang aku share ke kalian kemarin. Coba dicek lagi coba. Coba tak stop share dulu bukunya. Buku arsir itu loh, buku tentang arsiran, tentang, masih ingat nggak teman-teman nih?
standar manual. Nah, ini loh. Standar informasi dalam gambar manual. Tuh. Nah, coba ini tak buka lagi ya. Nih, teman-teman, udah kelihatan belum? Udah, Pak. Ya kan? Di sini kan ada tuh mana nih? Jenis huruf. Coba deh dicek ukurannya berapa nih? Fontnya. Halaman 14, Pak. Halaman 14. Nah, ini kan. Nih, teks ukuran 18 poin untuk kertas ukuran ini. Ini coba kalau di AutoCAD berapa nih? Kalau dikonversikan jadi berapa nih? Benar 18 poin ya. Ada bisa diatur, teman-teman. Ya, coba kalau nggak bisa bilang nggak bisa Pak. Nah, langsung kita coba gitu. Jadi bisa ya, ada yang memastikan bisa ya. Oke. Ya, Pak, bisa, Pak. Nah, oke, sip. Jadi intinya ukuran kertas akan menentukan ukuran teksnya. Besok kalau ketika UTS diminta A3 ya berarti ukurannya ini. Nah, oke. Tuh, tinggi 3 mm, tinggi 5 sampai 6 mm. Gitu. Yuk. Punya siapa lagi yang mau dibahas nih? Yuk. Kalau nggak ada ya sudah. Berarti sudah pada bisa. Ya, kalau belum bisa ceritakan, jangan cuma diem aja. Ayo ceritakan yuk. Kalau belum bisa, kesulitannya di mana? Ceritakan. Susah ya menceritakan kesulitan ya. Kesulitannya di mana itu? Nah, tadi kan saya minta menyebutkan kemampuan AutoCAD-nya 1 sampai 10, kamu di nomor berapa kan? Coba saya mau tanya urut aja ya. Tuliskan aja di kolom chat. Kamu masing-masing menuliskan di kolom chat kemampuanmu menurutmu sekarang ini kamu merasa 1 sampai 10 itu angka berapa? Boleh, silahkan. Yuk semuanya saya minta tuliskan di kolom chat 1 sampai 10. Ya, saya tunggu loh ini. Nggak ada yang menuliskan. Ayo. Mbak Sinda, Mbak Nadira, Mas Rido, Mas Adib, Mbak Dinda, yuk tuliskan coba di kolom chat. Di Zoom aja boleh, di Zoom. Kamu AutoCAD-nya itu 1 sampai 10. Menurutmu kamu nomor berapa? Kemampuannya. Semuanya saya minta menurutmu kok. Mau koma-koma ya boleh 7,33391 ya boleh, silahkan. Sampai 1 sampai 10. Oke. 1 sampai 10. Oke. Ini menurutmu kok. Menurutmu kamu merasanya berapa? Jangan karena melihat temannya loh, tapi kamu sendiri. Kamu merasa bagaimana? Jujur aja, jujur. Coba, jujur. Mungkin dari segi kecepatan mengerjakan, dari segi ketelitianmu, dari segi teknisnya, bikin layer dan lain sebagainya, boleh. Kamu yang merasa. Oke, yuk boleh saya tunggu semuanya ya.
Boleh pakai koma, enggak juga boleh ya. Oke, oke. Kalau dikonversikan itu kalau 0 sampai 2 itu nilainya E. Kalau 3 sampai 4 itu nilainya C. Iya benar ya. 0,2. Saya coba dikonversikan ya. 1 sampai 10 ya. Jadi kalau mau dikonversikan untuk bisa A itu di atas 8. Nah, ada nggak yang di atas 8? Yang 8 gitu ada nggak? Udah semua nih, udah semua ya. Oke. Oke, kalau udah semua saya mau coba cek. Rata-rata pada nulisnya 6, 7, 7,5, 6,5, 7. Oke, ada yang 5 ya. Tapi nggak ada yang menuliskan 8 ya. Berarti nggak ada yang dapat nilai A ini ya. Nggak ada yang mau dapat nilai A ya berarti ya. Ya, oke. Oke, ini langsung tak konversikan ke nilai aja ya, teman-teman. Nilainya gimana? Enggak. Lah gimana? Kan aku tanya kemampuan kalian sampai apa? Enggak ada yang sampai 8 ternyata. Gimana dong? Harusnya yakin dong, Pak, saya 8 gitu. Tapi ternyata enggak ada nih. Gimana nih? Apalagi ada yang 5 nih. Gimana nih? Yang 5, yang kebetulan menulis 5 itu saya mendapati ada 2 orang, 3 orang ya. Nah, gimana nih? Coba yuk ceritakan gitu. Kenapa kok merasa 5? Kamu kok merasa 5 itu karena apa? Ada Monica, ada Diah Ayu yang mendekati angka-angka 5 ini, 5, 6, Mustika. Gimana? 6 itu sudah B sih sebenarnya. Yang 5 ini, yang 5 gimana nih? Yang merasa masih angka 5 nih. Malu atau gimana nih? Jangan-jangan menyembunyikan kemampuan. Jangan-jangan sebenarnya bisa sampai 8, cuman malu aja, Pak. Saya nulisnya 5 aja. Monica, ada Mbak Monica? Mbak Diah? Iya, Pak. Kenapa kok menuliskan 5? Baru ini sih, Pak, masih belajar. Iya, sama-sama. Semua masih belajar. Tapi kenapa kok 5? Kenapa kok enggak 8 gitu? Kamu Ya merasa emang kurang di bagian apa? Boleh? belum lancar sih, Pak. Belum lancar di bagian apanya? Di kayak pegang AutoCAD, soalnya pegang AutoCAD tuh baru semester 3 ini. Setelah workshop itu baru belajar-belajar gitu. Jarang pegang. Iya, pegangnya baru semester 3, Pak. Soalnya dulu belum pernah. Gitu. Terus Iya.
Menurutmu supaya bisa dapat angka 8 dari 10 kamu harus bagaimana, Mbak? Harus ini sih, Pak. Bisa lebih lancar. Gimana? Supaya lebih lancar gimana? Perlu banyak latihan. Misalnya latihannya dengan ya sering-sering membuat itu. Membuat AutoCAD. Gambar-gambar ngasal gitu atau gimana? Ya enggak juga sih, Pak. Kayak Ridraw gitu. Oh, oke. Kamu stupa pakai AutoCAD nggak? Belum sampai. Nah, mungkin bikinnya baru pakai ini. SketchUp. Oh, oke. Nah, mungkin bisa dari situ, Mbak. Sekalian aja dipakai untuk ngerjain stupa. Jadi nggak yang iseng-iseng gitu, tapi memang bisa dimanfaatkan sekalian untuk ngerjain stupa gitu. Jadi meskipun belum diminta pakai AutoCAD, kamu sudah mulai, boleh kan? Iya, Pak. Nah, itu mungkin daripada gambar-gambar yang nggak dapat nilai gitu kan, sekalian aja stupanya digambar pakai AutoCAD. Misalkan dari yang sederhana dulu tuh side plan-mu digambar di AutoCAD, ngetrace dari Google Maps misalnya. Ngetrace tuh gambar ulang ukuran side plan-nya yang udah tahu belum ukuran side plan studionya, Mbak? Sudah, Pak. Nah, digambar ulang di AutoCAD gitu bisa. Bisa. Nah, terus zonasi misalnya. Iya. Oh iya kan, sebentar lagi juga studio kan diminta bikin gambar-gambar denah, side plan ya kan? Iya. Nah, sekalian aja tuh pakai AutoCAD. Jadi sekalian belajar. Pegang AutoCAD-nya tuh kayak masih kaku gitu loh, Pak. Jadi kayak mau buat apa gitu. Kayak lama gitu. Zoom in, zoom out gitu terus ya. Ya nggak apa-apa. Ya kalau enggak ini sih kalau aku tuh dulu apa ya? Gini aja. Lihat punya teman yang udah selesai kan, nanti kamu jadi terpacu gitu sih. Oh, yang lain udah selesai, kok aku belum ya gitu misalnya. Jadi pengen ikut-ikutan cepet selesai. Kalau gugup tuh malah semakin lama, Pak, bikinnya. Tapi kalau tegang nggak dapat nilai, cepet nggak? Ya, malah bingung, Pak. Malah bingung ya. Oh gitu ya. Ya selalu ada namanya pertama kali dalam semua hal ya. Nggak ada yang salah dengan hal itu ya. Selalu ada namanya pertama kali. Mencoba itu ya wajar kok keliru. Ya dinikmati aja, dinikmati gitu. Oh ternyata AutoCAD itu kayak gini toh. Oh ini ternyata toolsnya untuk ini toh. Misalnya gitu. Sama kayak kamu dulu pertama kali pegang HP kan. Pegang HP kan nggak ya langsung bisa ya. Cara nginstal aplikasinya. Oh cari aplikasinya di Play Store misalnya. Oh kalau di AutoCAD itu download bloknya di sini ya. Oh misalnya. Ya kalau saranku ya tadi itulah sekalian dipakai untuk mengerjakan tugas yang lain. DKV kalian ada DKV nggak semester ini? Ada, Pak. Ada ya. Berhubungan sama AutoCAD nggak ya DKV ya? Mata kuliah belum ya? Mata kuliah apa yang kira-kira bisa dikerjakan pakai AutoCAD apa ya? Visbang. Gambar-gambar potongan apa gitu enggak ya? Belum, Pak. Ecotech, Pak. Oh, Ecotech ya. Pak. Apa ya yang bisa pakai AutoCAD ya? Studio sih yang paling relate. Nanti di fase 3 itu teman-teman akan banyak sih di menggambar skematik. Di sini nggak ada ya yang sama-sama di Jogja gitu bikin
ngerjain tugas bareng-bareng gitu, ada nggak? Ada, Pak. Nah, gitu boleh. Salah satunya juga saling tukar apa namanya? Tukar ilmu ngerjain. Apalagi kan sekarang PPKM udah dilonggarkan tuh, bisa main ke kafe bareng, prokes kan, tapi masih tetap prokes, belajar bareng misalnya. Nah, aku dulu gitu sih, karena melihat teman lain sudah selesai jadi terpacu gitu. Wah, aku juga harus bisa. Ya. Supaya ada mahasiswi lain yang mau belajar bareng gitu maksudnya. Misalnya ya itu ya. Mbak Diah gimana nih? Mbak Monica sudah cerita nih. Mbak Diah gimana Mbak Diah? Mbak Diah Ayu kebetulan menuliskan angka 5 nih Iya, Mbak Pak. Diah. Iya, Kebetulan. iya sama kayak Monica. Jadi karena baru pegang AutoCAD di semester 3 ini, jadi masih agak-agak lihat tutorial gitu. Ya sering-sering dipegang Mbak, kasihan. AutoCAD-nya ya. Ya dicoba dibuka, dicek masih bisa dibuka apa enggak, misalnya lisensinya masih ada enggak, misalnya. Kalau enggak gini. Aku biasanya misalnya ya ini bisa juga diaplikasikan ke software-software yang lain, download file gambar kerja. Nah, ini bisa juga nih. Jadi kan cari aja di internet contoh gambar kerja, ya kan, download yang versi DWG loh ya, jangan versi PDF, versi DWG. Kan biasanya nanti dia sudah ada layer-layernya kayak gimana, terus misalkan ada bloknya dan lain sebagainya, itu dikoleksi gitu. Sama kayak Photoshop juga gitu. Misalkan nanti membuat apa post production itu gambar eksterior itu kan hasil renderan terus dikasih langit, kasih pohon, itu kan paling mudah ngambil contoh dari internet, nanti tinggal dipelajari, ditiru gitu. Kalau enggak mau yang lebih menantang, kalau saya dulu itu belajar sambil bekerja. Ini yang lebih menantang lagi nih. Ya magang, biar kamu sambil belajar gimana di dunia kerja menggambar gambar kerja yang benar, ya kan? Magang itu udah belajar sambil bekerja dan dibayar lagi kalau misal ada bulanannya. Nah, itu boleh. Saya dulu seperti itu kalau saya ya. Jadi siangnya kuliah, malamnya magang kerja. Jadi ya langsung merasakan dunianya gitu. Yang ketika sore hari diminta menggambar, malamnya harus jadi gitu. Jadi ya jadi langsung belajar, langsung ada tekanan yang diberikan. Jadi orang tuh kadang-kadang kalau terpaksa itu jadi bisa gitu. Kalau kadang-kadang, tapi ada juga yang dipaksa jadi menyerah juga ada. Tapi ya silahkan, banyak cara mau belajar. Kalau paling mudah ya gunakan aplikasi itu untuk mata kuliah yang lain, itu yang paling mudah sih. Misalnya tadi studio, misalnya tadi jadi sambil menyelam minum air gitu. Ya, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Jadi nggak hanya untuk mata kuliah ini aja, tapi untuk hal yang lain juga. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada tips-tips ya boleh, kan kita sharing aja nih barangkali. Ada nggak yang mau sharing tipsnya untuk teman-teman yang sedang belajar yang lain gimana? Ada nggak? Nah, ini kalau untuk tips, saya akan menanyakan yang menuliskan angka yang tertinggi kan. Ya kan? Iya toh. Kalau tadi saya tanya masalah ke yang nilainya merasa kurang baik, ini sekarang saya coba tanya ke tips ke orang-orang yang menuliskan mendekati angka tertinggi ini ya. Coba ada ya yang tertinggi kebetulan yang menuliskan itu 7,5, 7,3 dan 7 gitu ya. Boleh
7,5 ada Atira Kurotu Ain, ada Duyansyah, Rizka Novita, Lutfi Iqbal. Nah, halo. Yang menuliskan 7,5, 7,3, halo. Wah, ini horor nih. Ada yang menuliskan tapi nggak ada orangnya. Atira, halo. Atira ini Mbak ya? Mbak Atira ya? Iya, Pak. Halo Mbak Atira. Nah, Mbak Atira kan kebetulan menuliskan angkanya itu sudah termasuk yang tinggi gitu di kelas gitu ya. Nah, ada nggak menurut Mbak Atira tips-tips yang bisa membantu gitu supaya bisa 7,5 gitu seperti yang Mbak Atira tulis gitu, atau Mbak Atira selama ini menggunakan cara apa belajarnya, boleh disampaikan? Sebenarnya Pak, saya tuh juga masih banyak yang kurang. Nah, itu tuh sebenarnya yakin aja sama diri sendiri gitu, sering-sering latih. Sebenarnya konsekuensinya tuh yakin sama diri sendiri aja dulu. Kalau nggak yakin, entar bakal kayak terhalangi ya sama nanti kok latihan terus kayak kurang percaya diri, terus makin kurang juga dari segi kita lakuin gitu. Jadi yang skor tadi kirainnya cuman nggak. Sebenarnya saya juga masih. Oh, ini 7,5 dari 10 atau 7,5 dari 100? 7,5 dari 10 ya. Oh, jadi keyakinan adalah kunci ya. Oke. Iya, yakin kalau bisa selesai atau yakin kalau bisa mengerjakan gitu ya? Yakin pelan-pelan, yang penting pasti gambarnya benar, nggak usah buru-buru. Oke. Oh, tidak terburu-buru. Iya. Oke, menarik dari Mbak Atira. Oke, menarik Mbak Atira, boleh ya. Nanti itu boleh loh Mbak Atira sharing-sharing kalau di kelas misalnya bagaimana mengerjakan tips-tipsnya boleh. Oke, Mbak Atira. Mbak Duyansyah, ada Mbak Duyansyah? Ada ya? Ada nggak Mbak Duyansyah? Mbak Rizka, Mas Lutfi Iqbal, coba tips-tipsnya apa sih barangkali? Atau selama ini yang sudah dilakukan? Pak, saya boleh memberi tips ya Pak, tapi saya namanya Azrildan. Azrildan boleh, Mas Azrildan. Kalau untuk mengerjakan AutoCAD itu menurut saya lebih cepat kalau ngapalin keyword yang ada di keyboard Pak. Kayak misal move, pencet klik M, terus copy CO gitu Pak, daripada mencari toolbar di layar gitu loh Pak. Oh iya tuh. Sudah Pak, itu aja. Oke. Nah, boleh mungkin shortcut ya maksudnya ya, keyword tadi ya, shortcut ya, pengganti komen ya. Nah, boleh dituliskan loh mungkin Mas Azrildan, apa aja sih biasanya komen-komen yang sering dipakai? Apa nih? Setahu saya aja ya Pak, nggak banyak-banyak, nggak apa-apa ya Pak? Boleh, nggak masalah. Ditulis di chat atau? Tulis di chat aja biar nanti biar teman-teman yang lain juga boleh menambahkan ya. Tadi misal ada ya, nggak harus dari teman-teman yang 7,5 nih yang menuliskan 7 boleh, 6 juga boleh ya. Ya, saya tanya yang 7,5 karena yang merasa ini apa namanya? Ya saya memberikan kesempatan yang memberikan angka tertinggi ya. Kan jadi urut aja silahkan. Mbak Atira, Mbak Duyansyah. Duyansyah ini Mbak atau Mas ya? Terus
Rizka kan barangkali punya tips gitu. Yang lain juga mungkin kan barangkali punya tips. Ini bagus nih komen-komen gitu. Apalagi nih? Boleh tuliskan komen-komennya apa aja sih biasanya. Selain apa biasanya apa sih komen yang kalian pakai? Ada yang mau cerita nggak? Kalau kalian ngerjain AutoCAD itu pakai mouse atau enggak sih? Pakai mouse, Pak. Pakai mouse ya. Lebih mudah ya pakai mouse ya. Iya, Pak. Daripada enggak pakai mouse ya. Susah ya kalau enggak pakai mouse. Touch screen gitu misal. Enggak ya. Bisa ngasih masukan nggak, Pak? Boleh. Siapa namanya nih? Arsalam, Pak. Ya, boleh. Gimana, Mas? Kalau menurut saya sih kalau untuk ngapalin toolsnya itu mungkin agak susah, tapi kalau menurut saya perbanyak lihat tutorial sih, Pak. Belajar begitu, Pak. Kan akan terbawa juga sih sebenarnya. Nah, gini deh. Saya dari oke deh, boleh. Dari tadi saya mendengar kata-kata tutorial. Coba yang lebih spesifik, link YouTube-nya misalnya, atau kata kunci pencariannya tuh apa sih kalau mau belajar tutorial AutoCAD itu, teman-teman yang sudah pernah belajar, boleh di-share dong. Banyak sih, Pak, kalau di YouTube. Apa biasanya, Mas? Apa ya? Ini ya channelnya misalnya, atau apa gitu, boleh. Mau share screen ya boleh, misalkan channelmu gitu, misal boleh loh, Pak, saya itu punya channel yang isinya tutorial AutoCAD misalnya, boleh silahkan. Ada nggak? Kalau saya, Pak, file dari teman sih banyak tutorial. File ini video ya? Iya, Pak. Boleh di-share, Mas. Boleh, Mas. Di-share dong. Bisa, Pak. Nanti saya di grup ya, Pak. Ya, beneran loh, Mas. Iya, Pak. Di-share loh. Jangan PHP loh. Ya. Iya, Pak. Nanti iya, Pak. Yang lain pada nungguin ini. Ya, pada mau belajar juga. Tadi tadi sepertinya ada selain Mas barusan ini, tadi Mas siapa namanya? Mas Salam, Mas apa tadi? Bener ya? Mengatakan Arsalam ya, mengatakan tutorial tadi loh, Mbak siapa tadi? Coba dong di-share tutorial apa sih yang ditonton gitu. Nama channelnya apa, nama linknya apa, share aja. Ya, ada nggak? Mbak siapa tadi? Aku lupa ya tadi. Yang lihat tutorial tadi loh, siapa sih namanya? Aku lupa. Atau siapapun boleh deh, yuk. Di sharing tutorial apa sih, atau channel YouTube siapa gitu yang biasanya dijadikan referensi gitu. Terus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu misalnya. Oke, wah ini sudah mulai banyak nih di kolom chat. Coba boleh sih kalau mau hidupin mikrofon, ini kita diskusi aja kok, ngobrol aja kok. Ada move M, copy, CO, chamfer itu apa chamfer? Chamfer tuh yang apa sih? Shortcut untuk apa sih? Kalau chamfer tuh untuk yang sudut itu, Pak, sudut siku-siku. Oh, jadi maksudnya? Misal ada dua garis yang nggak berhubungan itu tuh, Pak, tapi beda itu Pak. Kayak misal yang satu horizontal, yang satu vertikal. Untuk menggabungkan biar jadi siku-siku pakai itu, Pak, pakai chamfer. Nanti Oke. klik dua garis itu biar jadi sudut itu, Pak. Oh gitu, biar bertemu gitu ya, dua garis bertemu ya. Tapi kalau yang fillet itu bertemunya nggak siku, Pak, kayak melengkung gitu. Bertemu di mana? Di tengah-tengah itu, Pak, dari pelaminan apa di mana nih? Di tengah-tengah. Oh. Di tengah-tengah, Pak, bukan di pelaminan. Oke. Ya. Oke. Dua garis bertemu ya. Kalau 3 garis gitu bisa bertemu nggak? 4 garis, 5 garis, enggak ya? Kurang tahu, Pak, kalau lebih dari 2 garis. Oke. Jadi hanya berdua-dua aja, berdua garis, 2 garis.
Oke, menarik nih. Boleh loh sharing-sharing teman-teman yang lain. Fillet, circle, apa gitu, trim, extend, boleh. XC itu apa XC? X-clip itu apa X-clip? X-clip, Pak. Kalau misalkan bloknya cuman dipakai separuh atau dalam beberapa, misalkan pintu itu loh Pak, pakan tembok, kita nggak perlu trim satu-satu. Jadi bloknya pintu itu bisa di X-clip yang terlihat aja Pak. Oh gitu. Kayak ngetrim tapi pakai blok gitu ya? Iya Pak. Tapi nggak pecah, nggak explode Pak. Oh nggak kayak explode. Oh ya. Wih menarik boleh. Atau malah sebenarnya kita tuh bisa bikin video tutorial loh. Ya toh, teman-teman ini sebenarnya bisa membuatkan video tutorial untuk besok bisa dipakai untuk adik-adik angkatanmu gitu sebenarnya. Ya enggak? Menarik kalau seandainya mau gitu. Jadi kalau mungkin besok ya format tugasnya salah satunya itu ya video ya. Membuat video tutorial gitu. Tapi kayaknya boleh Pak. Boleh ya. Satu kelas jadi satu video gitu. Misalkan nanti masing-masing punya mengusulkan apa gitu. Barangkali. Kayak Bapak sih, saya kan saya sering juga lihat channel YouTube-nya Bapak. Kayak tutorial Ecotech gitu Pak. Ya, gitu boleh. Jadi, nah ini kan sekalian tak rekam nih. Zoom-nya. Sekalian boleh loh di tutorial, boleh di yang dimaksudkan tadi ya boleh. Misal X-clip itu seperti apa, chamfer tadi seperti apa, boleh. Atau ada yang mau tanya secara spesifik teman-teman yang di kelas ini mau tanya ada kesulitan dalam proses menggambarnya, barangkali kan boleh. Oke, ini ada yang menarik juga nih. Tips menurut saya banyak latihan di luar tugas kuliah dan banyak lihat tutorial. Nah, tutorial di YouTube yang apa nih? Channel apa nih, Mas Lutfi? Ada rekomendasinya nggak channelnya? Saya tuh kebetulan belum pernah bikin video AutoCAD soalnya, jadi nggak pernah, jarang tahu saya. Oh, itu juga ada tuh. Rotate ya, RO. LTF 4 apa nih LTF 4 nih? Mas Muhammad Wida tuh coba LTF 4 ada tapi kayaknya itu nanti nggak jadi shortcut tapi malah keluar sendiri tuh dari AutoCAD-nya kayaknya ya. Bener nggak? Iya benar Pak. Bener ya? Ketutup ya langsung ya? Iya ya. Bener. Terus ini ada channelnya dari Mas Lutfi tadi tambahan IJP tutorial tuh boleh. Mas Lutfi IJP tutorial ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih, Mas? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, ya, sip. Dari Indonesia. Ya, kan kayaknya udah banyak ya kayaknya ya channel-channelnya ya. Boleh loh teman-teman sharing-sharing. Oke, sip. Oke, Arsicat. Nah, ini kan ada link, coba dibuka tuh. Wah, ini lengkap sekali nih. Tapi terlalu lengkap kayak gitu malah jadi bingung ya. Mau yang mana gitu. Tapi kalau tanya sama orang yang sering pakai AutoCAD, mungkin malah lebih enak ya. Yang biasa sering dipakai itu apa sih? Ya, tapi ya boleh sih dicoba satu-satu ya. Tadi yang di share linknya itu boleh dibuka. Teman-teman, itu ada kumpulan-kumpulannya tuh. Wah, ini lengkap sekali nih. Boleh perintah AutoCAD-nya. Dicoba satu-satu. Barangkali nanti menemui permasalahan terus bisa menemukan dari shortcut-nya ini gitu. Oke. Di situ teman-teman sampai di sini mungkin saya sih harapannya semua bisa
mengoperasikan AutoCAD ya, meskipun masih belajar, belum lancar dan masih banyak yang mungkin belum terbiasa, tidak masalah. Tapi yang penting adalah teman-teman mau untuk belajar itu loh. Jadi yang diutamakan itu menurutku ya, mau untuk belajarnya itu loh. Jadi kayaknya sih kalau tutorial itu banyak, sumber-sumber untuk dipelajari itu banyak. Tapi sebenarnya kembali lagi ke personalnya itu loh. Mau nggak untuk meluangkan waktunya ya untuk keluar dari zona nyamannya, belajar hal baru ya, gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman. Kayaknya nggak cocok kalau kita tuh belajar tanpa latihan ya. Pasti harus ada latihannya. Jadi silahkan ya, tugas 1 sampai tugas 5 yang merasa belum maksimal, merasa belum mengerjakan, silahkan dikerjakan, silahkan diperbaiki. Karena tugasnya cuma 1 sampai 5 itu. Jadi silahkan dipersiapkan ya. Bagi yang belum, silahkan dikumpulkan. Bagi yang merasa belum maksimal, silahkan diperbaiki. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum mungkin saya akhiri untuk kelas hari ini? Nah, ini ada yang tambahan yang menurut saya penting juga nih dari Mas Wida ya. Bagus. Jadi benar banget. Saya nggak tahu di AutoCAD itu ada nggak sih fitur auto save. Kalau ada itu dinyalakan aja deh. Auto save itu. Di save. Dan juga menurut saya jangan ditumpuk, tapi bikin beberapa versi pakai tanggal. Nah, itu juga penting tuh. Jadi save as, tanggal, sama jam. Nah, udah itu penting tuh. Jadi nanti kalau kamu bikin sesuatu jangan dihapus, tapi di save dengan tanggal yang baru. Di save lagi tanggal yang baru. Ya, gitu. Oke, dari Mas Uji ini barangkali ada nggak Mas Uji? Mas Uji, Mas asisten? Barangkali kalau ada tambahan sebelum saya tutup ya. Ya sekiranya belum ada Pak. Cuman kalau misalnya ada kebingungan itu silakan ditanyakan gitu aja tuh. Jangan nanti kan siapa tahu saya bisa membantu atau kan sudah banget. Difasilitasi grup, silakan tanya. Mungkin yang kemarin banyak pertanyaan itu yang bagian AutoCAD terus lisensinya itu malah jadi nggak jelas ya. Cuma di itu sih Pak kebanyakan akhir-akhir ini. Oke. Ya, mungkin nanti bisa dibantu. Ini emailnya apa nanti ku assign lisensinya. Silahkan ya bagi yang perlu lisensi AutoCAD buat dulu email Autodesk-nya, daftar akun Autodesk, nanti berikan emailnya, saya assign gitu ya. Kalau nge-crack saya nggak akan ngajarin nge-crack ya, masa saya ngajarin pembajakan ya. Sama Mas Uji aja kalau itu ya, boleh sama Mas Uji nanti diajarin nge-cracknya. Tapi kalau mau yang resmi, yang bisa mendapatkan fitur-fitur yang lengkap resmi gratis 1 tahun, wah boleh, nanti silahkan buat akun Autodesk, saya bantu assign gitu ya. Silahkan mau pilih yang mana boleh, nggak masalah. Ya tadi benar banget yang sampaikan Mas Uji, kadang-kadang itu karena kita malu bertanya, sesat di jalan ya. Ya itu memang benar ya, malu bertanya itu dampaknya ke belakang akan sangat besar ya. Nggak usah khawatir, bertanya itu sesuatu yang normal ya. Belajar itu sesuatu yang wajar ya. Ya, jadi silahkan dimanfaatkan, apalagi ada grupnya. Ya, jangan sampai kamu merasa terlambat untuk bertanya gitu ya. Mumpung disediakan gitu. Ya, gitu deh. Silahkan dimanfaatkan, ada grup, ada
teman-teman di sini juga, menurut saya kalian juga bisa diskusi gitu loh. Sesama teman satu kelas ini bisa saling membantu gitu. Jadi malah sebenarnya kehadiran saya itu sebenarnya hanya sebagai fasilitator aja, nggak ngajarin apa-apa. Saya itu kalian belajar bersama-sama ini di sini, belajar bareng-bareng gitu loh, saling tukar pengalaman gitu ya. Itu ya teman-teman ya, silahkan dipersiapkan untuk UTS-nya. Jadi tugas-tugas yang masih kosong silahkan disusulkan, batasnya sampai UTS ya. Jadi besok setelah UTS tidak bisa menyusulkan lagi tugas minggu 1 sampai minggu 5. Oke. Jadi silahkan dimanfaatkan. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti sesi tanya jawab diskusi ini. Jadi besok minggu depan kita akan sesi tanya jawab lagi, nggak ada tugas. Silahkan diperbaiki tugas-tugas yang minggu lalu. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Pak, saya mau bertanya sih Pak. Boleh silahkan. Tapi nggak apa kan Pak, di luar dari mata kuliah. Boleh. Oh, boleh. Pak, mau nanya Pak soal mata kuliah fisika bangunan. Gimana Mas? Kan kemarin tuh Pak, saya udah dosennya kan Pak Andi. Ya. Terus diarahkan download tuh lokasi begitu Pak. Kan saya lokasiku di Sulawesi Tenggara Kendari itu Pak. Oke. Saya kan sudah download, terus masalahnya sini Pak, langsung impor lokasi, kok nggak bisa ya? Gitu. Saya udah tanya tapi diarahkan ke Bapak gitu Pak, Hendro aja. Oke, boleh. Ya oke deh, boleh tak bantu ya menjawab ya. Coba mungkin bisa diceritakan lagi. Atau ini saya share screen ke Pak? Enggak apa-apa, aku aja nggak apa-apa. Yang ini ya Mas ya, coba yang downloadnya dari sini ya, bener ya? Dari sini. Tadi yang mana yang di-download Mas? Di Sulawesi Tenggara Kendari Pak. Sulawesi Kendari sini ya? Iya Pak. Yang download ini ya. Oke, sebentar. Download. Nah, oke, udah berhasil download ya. Kalau berhasil download nanti itu dia filenya kayak gini Mas. Bener nggak? Muncul nggak di tempat? Kayak gini ya? Kayak gini ya? Ya, diekstrak dulu toh. Ini. Nah, nanti muncul kalau dibuka ada beberapa file, ya kan? Iya, Pak. Ada CLM, DDY, .epw, RAIN, stat. Nah, kita pakai yang ini ya. Yang weather data file ini. Nah, coba kita buka aja. Ini ecotag-nya dibuka. Ecotag-nya dibuka. Ya kan? Ini tuh tampilan ecotag-nya. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, load. Bener ya di sini ya, load weather file kan? Iya, Pak, bener. Nah, ini tadi ini muncul ya tuh apa namanya? Pop up apa namanya? Tabel tab baru ini. Pilih tadi tempat menyimpan hasil downloadan tadi. Nah, ini kan dia mendeteksi nih file WEA ini loh, Mas. Nah, ini dibuka aja nih. Ini. Kayak gitu, Pak. Apa nih? Load aborted. This is not a valid climate file. Oke. Kalau Itu, jadi Pak, kayak masalahnya. gini, aku ada cara yang lain. Nah, ini teman-teman bisa lakukan juga, boleh. Kalau nggak bisa, ada cara yang lain. Pertama, coba download lokasi yang lain gitu, sekitar Kendari. Tadi kan di sekitarnya juga masih ada yang banyak kan. Yang di sekitar Kendari tadi kan banyak toh, boleh coba di-download. Kalau bisa ya gunakan, kalau nggak bisa, mentok sampai nggak ada yang bisa dibuka sama sekali di sekitar Kendari. Coba caranya gunakan ini nih. Convert weather data. Nah, muncul nggak tabel baru? Muncul nggak? Ini, teman-teman, di tempat kalian? Belum ya? Oh, tak share ulang ya. Nah, ini sekarang muncul nggak?
Muncul, Pak. Nah, oke. Nah, ini kalian bisa buka ya, open. Tadi kan kita udah download ya. Ada beberapa format kan? Ada format yang selain WA tadi loh, di data cuaca tadi. Kamu pilih yang .epw ya. Yang format filenya itu .epw. Nah, ini diganti dulu. Files of type-nya diganti EPW. Ya, sebelumnya kan masih WEA, diganti EPW. Ya. Terus kamu pilih, terus kamu open. Ya. Nah, ini muncul kotak lagi. Muncul nggak di tempat kalian? Weather Manager. Muncul? Ya. Ya, Pak. Terus import file. Ya, import file. Ini. Ya. Ini data cuaca ini. Kemudian kamu save as. Ini kayak gini di sini. Muncul di tempat kalian nggak? Save as. Muncul kan? Save as. Nah, ini kemudian save as type-nya diganti WEA. Ya, WEA. Diganti WEA, dikasih nama Kendari apa gitu, misal cuaca Kendari misal, atau data cuaca Kendari misal gitu ya. Terus di save aja udah. Nah, terus kembali ke AutoCAD-nya, AutoCAD apa? Ecotech-nya, buka lagi, load weather file, data cuaca Kendari, open. Terus data successfully loaded, update, yes. Nah, ini udah nih, bisa gitu ya caranya ya. Jadi bisa mengkonvert data cuaca lain menjadi WEA gitu ya. Kalau WEA-nya nggak bisa dibuka, kalau bisa ya sudah nggak masalah, gitu ya. Jadi saranku ini di EPW Map ini gunakan dulu aja yang lokasi yang lain, apakah bisa dibuka atau enggak. Enggak masalah, lokasinya enggak harus tepat di sini, boleh di sekitarnya enggak masalah. Tapi jangan di beda negara, beda pulau ya. Di sekitaran satu pulau yang sama gitu enggak masalah. Ya, gitu ya, Mas, Mbak ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, gitu. Makasih banyak, Pak. Ya, oke, sama-sama. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Kalau ada boleh silahkan. Ya oke deh, mungkin nanti bisa tanyakan di grup, di WhatsApp, dan lain sebagainya. Oke ya, terima kasih atensinya, partisipasinya. Terima kasih Mas Suci ya, sudah membantu teman-teman juga, membantu membimbing juga. Semangatnya teman-teman itu dijaga ya. AutoCAD itu software yang menurut saya software wajib ya. Sayang banget kalau nggak dimaksimalkan. Coba nanti akan ada banyak lagi software yang lain gitu. Jadi semangat, jangan berhenti di AutoCAD aja. Semua software dipelajari. Oke, oh ya mulai disiapkan Revit-nya karena besok kita minggu ke 8 setelah UTS akan Revit. Jadi mungkin besok minggu 7 kita coba bahas ya Revit-nya ya, instalasi Revit dan lain sebagainya. Barangkali kalau ada yang kesulitan, ada persoalan dan lain sebagainya. Oke, gitu. Mungkin itu saya tutup ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.